Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina dengan NIM C0E022051. Saya dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Jenis-jenis anggaran sektor publik. Perkembangan anggaran sektor publik. Sistem perencanaan anggaran berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen perkembangan sektor publik dan tuntunan yang berkembang di masyarakat. Ada dua pendekatan dalam perkembangan dan penyusunan anggaran sektor publik, yaitu A. Anggaran tradisional atau anggaran konvensional, B. Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan neo-public management. Kemudian, anggaran tradisional. Terdapat dua ciri utama dan ciri lain yang melekat dalam anggaran tradisional. Dalam anggaran tradisional ini yaitu A. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan instrumentalisme, B. Struktur dan susun anggaran yang bersifat line item, cenderung sentralistis, D. Bersifat spesifikasi, E. Tahunan, F. Menggunakan prinsip anggaran bruto. Berikut ini pembahasan dua ciri utama anggaran tradisional, yakni sebagai berikut. A. Instrumentalis. Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Maksud dari instrumentalis yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. B. Line item. Sifat ini didasarkan atas dasar sifat dari penerimaan dan pengeluaran. Metode ini tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran. Walaupun sebenarnya secara real item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Kelemahan anggaran tradisional. Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain A. Hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. B. Pendekatan instrumental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah teliti secara menyeluruh efektivitasnya. C. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. D. Sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. E. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. F. Anggaran tradisional bersifat tahunan. G. Sentralisasi penyimpanan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. H. Persetujuan anggaran yang terlambat. I. Aliran informasi atau sistem informasi finansial yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Anggaran publik dengan pendekatan NPM. Salah satu model pemerintah di era neo-public management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler 1992 yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep reinventing government. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah 1. Pemerintahan katalis, fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. 2. Pemerintah milik masyarakat, memberdayakan masyarakat daripada melayani pemerintah. 3. Pemerintah yang kompetitif, menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. 4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. 5. Pemerintah yang berorientasi hasil, membiayai hasil bukan masukan. 6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan. 7. Pemerintah wirausaha mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. 8. Pemerintah antisipatif berupaya mencegah daripada mengobati.
9. Pemerintah desentralisasi hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. 10. Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar, mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar atau sistem insentif, dan bukan dengan mekanisme administratif atau sistem produser dan pemaksaan. Perubahan pendekatan anggaran. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut. 1. Komprehensi atau komparatif. 2. Terintegrasi dan lintas departemen. 3. Proses pengambilan keputusan yang rasional. 4. Berjangka panjang. 5. Spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas. 6. Analisis total cost dan benefit atau termasuk opportunity cost. 7. Berorientasi input, output, dan outcome bukan sekadar input. 8. Adanya pengawasan kerja. Pendekatan ZBB. 1. ZBB dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional, yaitu penyusunan anggaran yang bersifat line item dan instrumental. 2. Proses implementasi ZBB. Proses implementasi ZBB terdiri dari 3 tahap, yaitu A. Identifikasi unit-unit keputusan. Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan unit perbuat keputusan yang salah satu fungsinya menyiapkan anggaran. B. Penentu paket-paket keputusan. Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual. Ada 2 jenis paket keputusan, yaitu 1. Paket keputusan mutually eksklusif adalah paket-paket keputusan yang memiliki fungsi sama. Apabila dipilih salah satu paket kegiatan atau program, maka konsekuensinya adalah menolak semua alternatif yang lain. 2. Paket keputusan instrumental. Paket ini merefleksikan tingkat usaha yang berbeda atau dikaitkan dengan biaya dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.